Oke. Saudara, apapun pelanggaran yang saudara lakukan, ya, itu tidak pernah membuat Tuhan berubah. Tidak pernah membuat Tuhan berubah, saudara. Memang kalau kita balik, saudara, ya, apapun yang baik yang saudara buat, itu juga tidak mempengaruhi Tuhan. Ya, nah apa buktinya, saudara? Ya, kita tidak bisa, ya, mengusahakan supaya kita itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa kita usahakan, saudara. Ya, kalau sampai bisa diusahakan, wah, Yesus Kristus nggak perlu datang. Ya, saya harus menyampaikan, ya, harga yang mahal itu, saudara. Harga yang tidak dapat ditukar. Tidak ada yang bisa menggantikannya, gitu. Ya, makanya saudara, ya, Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus, tahu nggak kenapa kita berdoa dalam nama Yesus? Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Karena nama Yesus nama di atas segala nama. Kalau itu kan memang demikian, dan kita nggak perlu bukan berdoa atau bukan hanya berdoa juga kan. Kemudian kita tahu bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Tapi kalau nama Yesus nama di atas segala nama, terus apakah doa kita jadi, maksudnya gimana begitu? Kalau kok kita harus akhiri dengan di dalam nama Yesus gitu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, ya, ini tuh sebenarnya teologianya dalam. Jadi kadang-kadang kita anggap ringan, tapi saya kira ini adalah hampir-hampir jadi kesimpulan utama, saudara. Kita tutup tuh dalam nama Yesus, saudara. Karena saya dan saudara itu seperti saya dan saudara itu, ya, itu adalah manusia seperti Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Saudara dan saya itu nggak punya akses untuk ke Taman Eden. Itu soal salah satu kuis kemarin, ya. Nggak bisa, saudara dan saya itu nggak bisa masuk ke Taman Eden lagi. Nggak bisa masuk lagi ke tempat kudusnya Bapa. Jadi kita itu tidak gini, ya. Saya sampai mengerti ini, saudara. Di ruang Maha Kudus Allah itu ada kemenyan. Ini gambaran di kitab Wahyu, saudara. Jadi di ruang kudus Allah itu ada 4 makhluk di situ, dan 4 makhluk itu salah satunya itu kerubim. Kerubim ini yang dikirim ke Taman Eden waktu itu untuk berjaga-jaga dengan pedang. Jadi persis representasi yang sama. Nggak boleh masuk. Sama, manusia nggak boleh masuk ke Eden, dijaga itu. Ya, ikuti cerita saya itu, ya, saudara. Di situ juga ada 24 tua-tua. Ya. 24 tua-tua, ya, yang menggambarkan satu umat, ya, umat yang dipanggil oleh Allah melalui nabi-nabi, ya, dan kemudian umat yang dipanggil Allah melalui rasul-rasul. Ini representasinya. Tetapi tahu nggak, di situ harus ada kemenyan. Wah, ya. Nah, rupanya saudara tahu nggak, kemenyan itu gunanya untuk apa? Salah satu bagian di dalam kitab Wahyu bilang begini, doa, ya, doa itu naik, katanya, naik, ya. Dikisahkan bahwa itu naik dari orang-orang kudus. Saudara bayangkan, doa naik dari orang-orang kudus Tuhan, ya, ke tahta Allah. Tapi saudara tahu nggak? Karena doa itu sebaik-baiknya manusia, setulus-tulusnya manusia, semulia-mulianya manusia, itu kain kotor di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa. Jadi kemenyan di situ, ya. Jadi waktu doa itu naik,
Itu surga. Ya, di dalam kitab Wahyu dikisahkan surga memerintahkan malaikat untuk menaruh kemenyan di atasnya, di atas doa, supaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya nih ya, saya dan saudara itu tidak bisa melihat Allah, ya, kan gitu, ya, tidak bisa melihat Allah. Kalau melihat Allah mati. Tidak seorang pun dapat melihat Allah, kan? Gitu, ya. Orang yang tidak beriman tidak dapat melihat Allah. Orang yang hidup dalam daging tidak berkenan kepada Allah. Orang yang tidak berkenan kepada Allah tidak dapat melihat Allah. Kita ini, ya, kita ini kain kotor. Kesalehan kita itu kain kotor. Jadi tidak ada perbuatan kita. Ini penting sekali lah. Ya, ini saya pikir saat-saatnya kita bisa bahas ini. Ya, kalau mungkin awal-awal tahun yang lalu belum bisa. Ya, belum bisa kita bahas. Tapi ketika sekarang ini kita bahas, saudara punya banyak, ya. Sudah banyak materi mengenai melihat Allah, berkenan kepada Allah, ya. Sudah banyak, ya. Masuk dalam hadirat, ya, masuk dalam kekudusan baitnya, ya, sudah punya tuh, ya, pemahaman seperti itu. Kita tidak layak, ya, untuk sampai kepada Bapa. Jadi itu digambarkan begitu tuh, doa dari orang kudus itu ketika naik ke tahta Allah, itu malaikat diperintah untuk memberi kemenyan di atasnya. Karena doa itu dikatakan ini, karena doa itu tidak lepas dari apa katanya? Niat-niat pribadi. Hal-hal yang tidak suci dan tidak kudus. Karena apapun yang pada manusia, ya, yang memberhalakan sesuatu termasuk dirinya sendiri, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nggak bisa sampai di hadapan Tuhan. Jadi harus dikasih kemenyan. Nah, itu tahu nggak, saudara? Ilustrasi apa? Itu ilustrasi bahwa hanya ketika saudara itu di dalam Yesus, saudara dipandang. Kalau kita datang pada Bapa, ya, tanpa Yesus, tidak di dalam Yesus, kita tidak diterima. Kita nggak diterima. Nah, makanya doa-doa kita, itu kita datang kepada Bapa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Hanya di balik Yesus. Hanya di balik Yesus, saudara dan saya, itu dapat dilihat oleh Bapa. Ya. Diperkenan oleh Bapa. Ya, makanya Kolose 3 ayat 3, ada yang hafal? Kolose 3 ayat 3. Itu arti ayat itu. Sekarang ini, saat kita Zoom ini, sekalipun kita Zoom rohani ini, ya, kita sungguh-sungguh rindu akan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup senantiasa membawa kematiannya, tadi lagunya kan, ya. Refnya tadi apa? Bagaimana ku kan? Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu. Ya, ya. Kasih cintanya Yesus, ya. Apa? Kalau Kolose 3 ayat 3? Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, kalau saya dan saudara mati, ini artinya apa? Ada yang bilang nggak bernyawa, Pak. Wah, itu apa artinya mati di sini, saudara? Kita meninggalkan dunia. Binasa.
Kalau mati meninggalkan dunia, tadi tuh Pak Tadus bilang, karena kamu telah mati. Berarti Pak Daniel udah meninggalkan dunia. Belum ya? Belum. Jadi ayatnya tadi bilang, dan kamu telah mati. Oke. Betul ya Pak Tadus? Betul. Ya, dan kamu telah mati. Itu artinya apa, saudara? Kita telah mati, artinya kita sudah kita sudah meninggalkan hal-hal yang duniawi, dan kita sudah ditebus oleh Kristus dengan darahnya, dan kita sudah jadi milik Kristus setelah kita percaya kepadanya. Masih jauh dari jawabannya. Kita telah putus hubungan dengan Allah. Sebentar Pak, coba ulang ayatnya Pak, ulang ayatnya Pak. Ini penting. Dan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Ya, jadi ada dua potongannya, saudara. Kita mulai dengan sebab kamu telah mati. Nah, ya, saudara ya, sebab kamu telah mati, ya. Artinya apa, saudara? Ya, pasti bukan yang Pak Daniel bilang tadi bahwa kita telah meninggalkan dunia, karena kita masih ada di sini, masih kelihatan tampak muka saya kan, tampak muka saudara, ya kan? Belum. Bukan juga ya, bukan juga bahwa sebab kamu telah mati itu kemudian ya tadi dikatakan Kristus ya telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Iya, itu Kristus. Ini mengenai kamu, sebab kamu telah mati. Itu artinya apa? Pakai ayat ya jawabnya. Sebab kamu telah mati. Korintus. Korintus. Ya, ada Galatia, ada Roma, ya. Sebab kamu telah mati. Itu artinya apa? Biasanya Pak Daniel tahu jawabannya ini. Sebab kamu telah mati. Apa Paulus bilang? Hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Itu ya. Jadi pertama yang paling umum menjawabnya, sebab kamu telah mati itu bukan berarti aku sudah di peti, bukan. Atau kita sudah meninggalkan dunia, bukan. Maksudnya sebab kamu telah mati adalah kamu bukan kamu lagi. Tapi Kristus. Ya, kan Pak Daniel sering, gimana lagunya Pak Daniel? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Gitu, ya. Semua benar. Harus, ya. Jadi itu saudara kalau bertanya kepada hamba-hamba Tuhan itu adalah sangat dasar. Kita nggak bisa bangun rumah Tuhan tanpa punya apa istilahnya ya? Dasar, fondasi. Bukan dasar dan hanya dasar dan benar dasar, tapi kalau tidak punya gairah seperti itu dalam diri kita. Contohnya, mau marah, mau emosi, terus ingat itu, aku bukan aku lagi. Itu beda. Respon saudara jadi beda. Cara saudara balas WA, cara saudara balas kata-kata itu berbeda. Bahkan tanpa orang lihat, cara saudara bersikap sendiri saja tanpa dilihat orang lain, hanya Tuhan yang lihat juga berbeda. Pasti berbeda. Gitu. Sebab kamu telah mati. Itu artinya siapa yang bisa ulang? Oke, Ana bisa ulang? Apa maksudnya sebab kamu telah mati? Sebab kamu telah mati karena kamu bukan kamu lagi. Ya, karena kamu bukan kamu lagi. Tetapi ingat jangan lupa yang selanjutnya.
melainkan Kristus yang ada di dalam kamu. Gitu. Harus disambung itu, karena kalau bilang, ya aku bukan aku lagi, sekarang aku namanya nenek lampir. Nah, kan bisa tuh ada yang masuk yang lain. Kan ya, kitab Injil cerita itu. Ketika kamu bilang kamu bukan kamu lagi, katanya apa? Seperti rumah yang tersapu bersih. Karena nggak punya tuan, yang keluar itu memanggil teman-temannya. Masuklah rombongan. Ya, bukan Kristus. Oke? Jadi, saya lanjutkan teman-teman. Itu penting sekali, ya. Sebab kamu telah mati. Artinya apa? Kamu bukan kamu lagi, tapi Kristus yang ada dalam kamu. Nah, saya tambahin ya. Ayatnya kan sudah pernah kita baca kan? Roma pasal 6. Ini sangat terkenal kan? Ayat 11, ya. Demikianlah kamu memandangnya. Saya hafal ayat ini. Bahwa kamu telah mati. Dalam bahasa Inggrisnya itu enak. Encounter yourself dead. Jadi perhitungkanlah, pikirkanlah bahwa kamu itu sudah mati. Gitu. Ya. Ya, dalam mungkin bahasa yang lebih ya rileks, ya. Ya bisa saudara tempel di ruang belajar atau di ruang kerja, ya, atau di tempat doa saudara, misbah doa, RIP. Ya, misalnya saya Heinz Adrian, rest in peace, sudah kembali ke rumah Bapa di surga, Yanti Olang, gitu misalnya kan, sudah, betulan sudah. Ya, gitu harus begitu, sudah apa? Bukan kamu lagi, gitu. Wah, ini saudara ya, ini sangat terkait langsung dengan damai sejahtera, saudara. Ya, saya ingat ya, siapa yang tahu hukum Gaussian, ya, diajarkan di sekolah-sekolah ya. Saudara tahu jam pasir? Jam pasir tahu ya. Nah, kalau di atasnya kosong, berarti di bawahnya isi ya. Saudara balik, artinya apa? Kalau di satu sisi kosong, pasti di satu sisinya berisi. Nah, ini saudara. Kalau saudara ya sampai memaknai ya bahwa hidup saudara itu sudah mati, yang artinya adalah itu bukan kamu lagi, yang artinya adalah kamu tidak menggerakkan seluruh kehidupanmu itu dengan nalurimu lagi, dengan kemauanmu lagi, maka apa yang terjadi, saudara? Saudara apa? Bagian sisi yang satu itu, saudara, ya. Bagian satu sisi yang satu itu menjadi kosong karena bukan kamu lagi. Maka sisi yang satunya lagi akan berisi, dan itu artinya apa? Yesus di dalam saudara. Yesus di dalam saudara itu artinya saudara adalah milik Kristus. Itu artinya Roh Kristus ada di dalam engkau. Dan itu artinya Kristuslah damai sejahtera. Ini sederhana, tapi tidak mudah dipraktekkan. Gampang ngomongnya, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Wah, di dalam kehidupan kami, saudara, pelayan-pelayan Tuhan, wah, itu ya ruang tandingnya tidak pernah berhenti. Ya, selesai tanding satu muncul lagi itu, saudara, gelanggang baru. Ya, kalau tidak di mimbar, masih di aula pelataran, ya, gereja, ya, mungkin meninggalkan tempat pelayanan atau gereja, sampai di rumah juga gelanggang baru dipertontonkan, dan kita harus fight, kita harus bertanding. Kalau tidak menang, itu artinya kalah, saudara. Kalah. Ya, pilihan tidak ada yang lain. Selalu diperhadapkan dengan gelanggang pertandingan. Tapi saya dan saudara harus tahu bahwa aku punya Tuhan yang besar, ya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, ya. Ayub 42 ayat 2 berkata apa, saudara?
Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Amin, saudara. Amin dulu dong. Amin, amin dulu. Bersuara. Amin. 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 Ya. Amin. Yes. Yes. Engkau harus gairahkan ya manusia batiniahmu seperti itu. We don't have a choice. Kita nggak punya pilihan lain. Mata saudara dan mata saya pasti melihat bahwa dunia ini adalah belantara, padang gurun. Kalau saudara tidak memangsa, saudara dimangsa. Wah, kok menakutkan sekali Pak malam ini. Ya, ini kenyataan. Ini kenyataan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sedang berjalan di pinggir-pinggir ya. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari. Ya, di mana ini realitas yang disebut damai sejahtera itu harus begitu nyata dalam hidup saya dan saudara. Hidup itu ya pilihan. Ya. Wah, ya. Hidup itu pilihan, saudara. Ya. Ya, saya masih ingat ya. Kepada Israel, saudara ya, ditantang ya. Hari ini kuperhadapkan kepadamu ya. Mengenai kehidupan atau kematian. Wah, itu persis. Saudara, di padang gurun dunia di mana kita ya menjalani dinamika kehidupan sehari-hari ini kita lihat ya. Tapi saudara dan saya harus ingat ya ini nih ya. Ingat siapa dirimu ya. Bukan siapa namamu ya. Ingat siapa dirimu ya. Karena sering orang masih ingat namanya. Ya, saya ya, saya ya. Apalagi kalau udah ada kata di depannya punya saya. Wah, tambah lagi kata ganti hak saya. Wah, tambah lagi seharusnya saya. Wah, tambah mengganas ya. Saudara, kita harus ingat siapa kita. Siapa saudara? Ayo jawab. Jangan. Siapa saudara? Milik Kristus. Oke, milik Kristus. Siapa saudara? Milik Kristus. Itu jawaban pelarian. Siapa saudara? Ayo. Hamba Kristus. Hamba Kristus. Jawaban pelarian. Siapa saudara? Anak Bapak. Sama. Ya, pelarian tuh jawabannya. Siapa saudara? Sudah mati. Sudah mati. Ah, itu berani sekali itu bilang tuh ya. Siapa saudara? Sudah mati. Ya. Jadi sebab kamu telah mati. Jadi siapa saudara? Apa tadi sambungannya? Apa yang dimaksud mati? Sudah mati. Jawabnya apa? Siapa saudara? Bukannya aku. Ya, itu Dorcas bilang tuh bawah tuh. Kayaknya Dorcas masih melayani customer. Siapa saudara? Bukan saya lagi. Itu ngomongnya. Berani ngomong begitu. Coba. Ya, coba. Ya, saya sendiri. Siapa kamu? Bukan saya lagi. Wah, berarti kalau mau transfer juga nggak boleh keinginan saya ya? Betul. Jangan seenak-enaknya. Saking karena gampangnya kamu pencet-pencet ya. Handphone, mobile banking terus mau begitu saja kan? Siapa engkau? Bukan aku lagi. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari ini coba kita praktekkan ya. Ini adalah dimensi damai sejahtera yang sangat esensial, bukan dasar. Kemarin saya jelaskan mengenai dasar, tapi ini tuh esensi banget. Ya, intinya banget. Siapa kau? Bukan aku lagi. Tapi tadi ya, Vanis bilang milik Kristus. Ya, milik Kristus. Itu artinya apa? Saudara kalau bilang bukan aku lagi, kenapa perlu sekali jawaban pertama itu? Karena gelanggang pertandingan kita tiap hari itu kita selalu bilang aku. Pilihannya di kita, benar nggak? Ya, benar nggak gitu? Ya. Kenapa saudara marah? Karena saudara pikir ya hak saudara. Ya. Kenapa saudara marah? Karena apa lagi? Pokoknya mengenai saya kan gitu kan.
Kalau bukan diri saya apa? Adik saya, gitu kan? Kakak saya, anak saya, kan gitu kan? Karena itu kan? Karena itu pelayanan saya. Benar nggak? Tapi kalau saudara sampai bilang nih, coba saudara, nah ini ada Bu Esther, ada Pak Tadus, coba kita nih, coba di pelayanan. Pernah emosi? Tidak jarang, Pak. Kan gitu kan? Ya. Apa? Kenapa kita emosi? Karena seolah-olah melintasi area kita. Kita pikir toh, bukannya ini bagian saya, gitu. Bukannya ini giliran saya, gitu. Benar nggak gitu? Saudara, kalau sampai ya saudara ya, menangkap esensi ini, itu damai sejahteramu itu, engkau nggak perlu berdoa untuk damai sejahtera. Engkau nggak perlu apa-apa untuk damai sejahtera itu. Dia itu hadir dengan sendirinya. Ini yang Yesus bilang, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Ini maksudnya. Artinya apa? Dia udah kasih itu. Dia udah kasih. Tapi caranya untuk mengalaminya gimana? Sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Makanya dia mulai di depan, damai sejahtera bagi kamu. Amin dulu dong, amin. Ya, wow. Amin. Luar biasa, Tuhan itu memberikan kita. Wah, kemarin saya baca itu, saudara ya, persenjataan ya, persenjataan rohani ya. Wah, itu memang luar biasa, saudara. Iman itu perlu karena apa tuh, saudara? Ya, karena itu katanya apa? Perisai iman. Wah, kalau nggak punya perisai iman, saudara nggak bisa bertahan. Nggak ada ya pertahanan gitu kalau nggak ada iman itu. Ya, nah ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, Bapak Ibu bukan Bapak Ibu lagi, ya, oke? Dan jawabannya adalah artinya aku bukan aku lagi. Sering-seringlah bilang bahwa aku bukan aku lagi. Jadi kalau orang bilang kamu jelek, ya, aku bukan aku lagi kok. Ya kan, jadi rileks kan, gitu. Kamu ini, gitu ya. Aku bukan aku lagi. Ya, perkatakan itu. Ya, aku bukan aku lagi. Apalagi kalau iblis mendakwa saudara. Wah, ini yang iblis dakwa saudara ya. You bilang ke dia, aku bukan aku lagi. Kristus yang ada dalam aku. Wah, iblis bilang, wah, habis waktu capek ini, pulang aja aku. Betul, saudara. Ya, this is real. Saudara kalau menjalani hidup nih, ya, praktekkan itu. Ya, aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Ya, Roma 6 ayat 11 bilang, ya, demikianlah kamu memandangnya bahwa kamu telah mati. Ya, kamu telah mati bagi dosa. Ya, kamu telah mati bagi dosa. Ya, dan hidup bagi Allah. Ya, kamu hidup bagi Allah. Ya. Nah, saudara, kalau ayat selanjutnya itu, saudara bisa lihat ya, dikatakan apa di situ? Itu penting tuh. Bagaimana caranya supaya saya ini dibilang mati gitu? Bukan saya lagi. Bagaimana caranya? Ya. Roma 6 ayat-ayat selanjutnya. Ayat sebab itu hendaklah dosa yang berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Oke, very good ya. Coba saudara lihat ya. Caranya adalah apa? Di dalam gelanggang pertandingan, jangan dia yang menang, gitu. Jangan sampai dia yang menang, ya. Saudara tahu kebenaran sekarang kan, bahwa apa? Daging itu nggak pernah tunduk pada hukum Allah, nggak pernah selama-lamanya. Makanya dia harus mati. Dia harus kembali kepada debu. Dia nggak punya jalan, gitu. Ya, kita nggak punya jalan di situ, ya. Makanya dia harus kembali kepada debu, harus diganti, ya. Nah, di dalam gelanggang pertandingan hidup sehari-hari, apa? Jangan lagi dia berkuasa atasmu, ya. Sehingga engkau tidak menuruti keinginannya. Saya ulang, saudara ya. Semua yang saya katakan ini itu saudara esensinya, saudara. Saya jadi terperangah melihat bagaimana bagaimana Yesus ya
mengajari filosofi surga kepada orang muda yang kaya itu. Kalau saudara perhatian Matius pasal 18 dan 19 itu. Matius pasal 19 mengenai apa, saudara? Sakeus, ya. Jadi setelah di pasal 18 mengenai orang muda yang kaya yang datang kepada Tuhan berkata apa, saudara? Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan ini. Dia pertunjukkan semua kebaikannya. Dan Yesus ajari dia mengenai filosofi untuk hidup kekal, maksud saudara. Apa dia bilang? Kalau kau ingin masuk ke dalam kerajaan, ke dalam hidup, apa katanya? Maka apa? Juallah segala milikmu. Ya, juallah segala milikmu yang ada padamu. Saudara bisa perhatikan. Ini saudara, orang yang merasa baik. Yesus bilang, ketika engkau berkata begitu, maka engkau tidak punya jalan untuk sampai ke sana. Nah, saudara kalau perhatiin Sakeus, ya, di pasal selanjutnya. Sakeus, wah, dipanggil Yesus, turunlah, aku mau makan di rumahmu. Dia orang Yahudi yang sama tuh. Saudara tahu, dia mendapat kasih karunia, ya, dari Tuhan. Kemudian tuh Yesus makan di rumahnya, ya. Keselamatan telah datang di rumah ini, katanya. Setelah itu Sakeus ngapain, saudara? Ayo yang lulus sekolah minggu. Berubah. Berubah. Apa perubahannya? Ini Pak Bu Nur pintar sekali menjawabnya. Pasti benar. Ya. Apa perubahannya? Perubahannya dia bilang, ya, betul. Dia bilang kepada Yesus dan dia berjanji bahwa semua apa yang telah aku peras selama ini akan kukembalikan 4 kali lipat, dan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Lihat, saudara. Terima kasih, Bono. Saudara lihat filosofi surga. Yang satu, ya, karena merasa baik, saudara, dikasih tahu, ya, kau jual apa yang ada padamu itu, bagikan. Yang satu dapat kasih karunia, tidak perlu disuruh. Setelah dia dapat kasih karunia, dia malah dengan inisiatif sendiri, dia membagi-bagikan apa yang ada padanya. Dia melepaskan. Nah, saudara bisa lihat, ya. Saudara, kita ini, saudara ini, ya. Kita tuh tidak berubah karena kita diajar. Kita tuh nggak berubah, ya, karena usaha, ya, usaha kita. Enggak, saudara. Kita ini berubah, punya esensi yang paling dasar. Ya, kita harus mengerti bahwa kita nggak mungkin berubah kalau bukan Tuhan yang merubah kita. Setelah kasih karunia itu datang ke rumahnya Sakeus, maka dia dengan inisiatif sendiri berkata kepada Yesus, aku akan. Di mana, saudara, apa yang disebutkan Sakeus itu yang dituntut Yesus kepada orang muda yang kaya ini. Kalau engkau ingin sempurna, juallah, ya, segala milikmu dan bagikan. Saudara bisa lihat salah satu filosofi yang sangat mendasar di situ. Ya, Allah yang membuat itu terjadi di dalam hidup kita, saudara. Ya, ketika Kristus telah, ya, mati, telah menebus, ya, dosa-dosa sehingga pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi, maka apa, saudara? Maka saudara dan saya yang percaya, saudara dan saya menjadi apa? Menjadi anak. Dan ini artinya apa? Kita bukan kita lagi. Artinya bukan keinginan kita lagi, bukan naluri kita lagi, bukan nafsu kita lagi. Kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Kalau kita katakan demikian, saudara, barulah kita bisa berkata, Kristuslah damai sejahtera kita. Saudara, dalam keadaan yang
sangat terjepit, ya. Ya, saya katakan begitu karena situasi-situasi itu yang saudara mungkin bisa dapat melihat dengan jelas, gitu ya, dengan jelas, gitu ya, bahwa hal ini sungguh-sungguh terjadi di dalam keadaan yang sangat terjepit, gitu, ya. Saudara praktikkan filosofi kebenaran surga itu, ya, bahwa aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam aku. Dan ini firman kebenaran itu, bahwa inilah rencana Allah itu, rencananya Allah. Artinya bukan lagi rencana saya. Dan saya tahu bahwa rencana Allah tidak ada yang gagal. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Aku punya Tuhan yang besar. Ketika kita, saudara ya, saya baliknya, ketika kita bilang kita punya Tuhan yang besar, ya udah, kan kamu memang sudah mati kan, semua naluri, semua nafsu gitu, ambisimu tuh yang mati bener-beneran. Coba lihat, buktikan Tuhan itu besar. Ketika kau benar-benar ya tidak menuruti itu, tidak menuruti lagi keinginanmu, engkau akan melihat Tuhan itu besar. Dia akan mempertunjukkan orkestrasi kuasa, ya, kedaulatannya yang tidak terbatas itu. Lalu kau bisa melihat Allah dalam keadaan seperti itu. Nah, itu di khotbah Pak Stefanus kemarin. Dalam keadaan seperti itu. Jadi saya coba sambung tuh, saudara ya. Mungkin masih di angan-angan tuh kita bisa melihat Tuhan. Bisa melihat, karena tidak ada yang lebih indah dari pengalaman melihat Tuhan. Ada orang berjumpa dengan Tuhan, saudara ya, tapi tidak melihat Tuhan. Ya, bisa terjadi itu perjumpaan secara spirit gitu ya, tapi tanpa melihat Tuhan. Saudara, teologi yang melihat Tuhan ini teologi yang sangat besar. Ya, karena saudara ingat ya, Yohanes pasal yang berapa? (17) ayat 24 ya. Betul? Ya, Yohanes 17:24 ya. Mengenai aku mau Bapa mereka melihat kemuliaanku ya. Ya, oke. Nah, itu saudara, kalau saudara sambung dengan 1 Yohanes 3 ayat 2, itu kan sangat nyambung, saudara ya. Dan kalau ia menyatakan dirinya kelak, maka kita akan sama seperti dia, ya. Dan kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Di tengah-tengah ya perjalanan kehidupan kita di dunia ini, saudara, ya ini gelanggang pertandingan. Saya ingin men-challenge Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau saya mengalami, kau pasti juga mengalami. Karena Tuhan yang ada dalam kita itu Tuhan yang sama. Ya, bahwa ini sungguh ya menjadi esensi di dalam damai sejahtera. Ketika saudara mengatakan aku bukan aku lagi, ya, itu artinya aku sudah mati. Itu artinya dosa tidak lagi berkuasa sehingga aku mengikuti keinginannya. Itu artinya karena Kristuslah yang ada dalam aku. Itu artinya aku tidak menuruti keinginan daging lagi. Dan itu artinya aku menuruti keinginan roh. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara, otomatis ya, damai sejahtera yang adalah manifestasi dari apa, saudara? Kesentosaan batin dan ketenangan di dalam batin itu saudara alami. Menjadi kekayaan dalam hidup saya dan saudara. Di situ saudara bisa melihat, sekalipun badai, tofan datang menerpa, ku tak takut, sebab kau besertaku. Penyertaan Allah itu adalah satu kuasa yang akan membawa saudara ke dalam ketenangan batin, kesentosaan batin. Ya, amin. Ya, oke.
Bapak Ibu, mari kita malam hari ini itu tadi saudara saya siapkan itu ya, karena ada peristiwa tadi saya call sebelum Zoom ini ya saudara ya, saya Zoom call dengan biasa dengan overseas ya, dengan luar, dan menarik saudara ya, ketika saudara serahkan segala sesuatu kepada Tuhan dan saudara bilang ini bukan aku, artinya bukan rencana aku, bukan Zoom aku, bukan aku, tapi Kristus. Dan saudara menjadi saksi saja melihat Tuhan bekerja. Saudara menjadi saksi melihat orkestrasi atau bagaimana Tuhan berkreasi. Lihat, bukan kamu kan? Kenapa kamu harus ambil hati? Kenapa kamu ambil pusing mengenai itu? Why you should be very upset atau sedih atau kenapa? Kan bukan kamu. Ya. Coba punya filosofi kebenaran itu, saudara. Itu artinya engkau mau mengatakan itu bukan aku lagi. Itu artinya aku sudah mati. Itu artinya apa? Engkau tidak lagi mengizinkan keinginan daging berkuasa atas dirimu. Tetapi engkau menuruti keinginan roh. Keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Otomatis firman itu, saudara, itu akan terjadi. Dan engkau tidak melakukan apa-apa kecuali percaya. Ya, tidak melakukan apa-apa kecuali percaya. Makanya kan saya tiba-tiba putar lagu itu tadi ya. Ku hidup karena percaya, ya, karena kau yang berjanji itu setia, ya. Di lirik lagu itu menarik, saudara, di bait keduanya dikatakan bahwa ku tak akan menyerah meski dalam kesesakan, ya. Bahkan di kalimat terakhir itu dibilang pengharapanku selalu ada di dalammu, ya. Hari-hari kita akan terus ya diwarnai oleh pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru, dan tidak terjebak di dalam kesesakan. Kalau engkau ada dalam kesesakan itu artinya apa? Ada yang saudara dan saya itu belum lepaskan. Ya. Mulai hari ini, ya. Perkatakan firman Kristus itu bahwa demikianlah aku harus memenangnya, bahwa aku telah mati. Itu artinya apa? Kuasa dosa tidak lagi berkuasa, ya. Dosa tidak lagi berkuasa atas diriku, ya. Ya, tidak lagi aku menuruti keinginannya, tapi aku menuruti keinginan roh yang adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita sepakati ya minggu lalu bahwa saya akan semakin mempertajam dan memakai tools hasil kuis kemarin untuk kita sama-sama lebih memahami lagi ya mengenai materi damai sejahtera ini. Karena wow, Bapak Ibu, kalau saudara memiliki damai itu ya kebenarannya di dalam hidupmu, maka saudara, kemenangan-kemenanganlah yang akan saudara lihat dalam hidup, ya. Dan yang menarik, saudara akan semakin dipakai, ya, menjadi perabot rumah Allah untuk apa? Untuk keperluan yang mulia, ya. Oke. Saya akan munculkan ya. Ada pertanyaan, teman-teman, sebelum kita lanjut? Kita ada setengah jam untuk bahas ini. Ada? Oke. Seperti saya katakan bahwa soal kuis ini, hasil kuis ini, saudara, itu akan saya ulang jadi jadi materi kuis hari Kamis. Tapi saudara pasti akan lebih merasa tertantang kan kalau saya modifikasi sedikit-sedikit. Ya? Kok nggak ada respon? Kayaknya ya terserah Bapak lah. Tapi ya, gimana? Ya kan? Ya, tapi
Tapi pasti esensinya sama, dan kita akan lihat nanti kalau tidak sama bagaimana ya. Oke, ya. Saya mulai ya. Saya pakai ini saudara ya, jadi supaya saudara bisa jelas melihatnya. Di saudara bisa jelas? Saudara akan membantu saya kalau ada respon. Kalau nggak ada, saya tidak akan tahu apa-apa. Di saudara sudah jelas terlihat atau bagaimana? Jelas. Jelas. Oke, thank you. God bless you. Oke, ini pertanyaan pertama kan kemarin ya. Oke, saudara, saya tambahin ya data ini supaya saudara lihat. Ini sudah setengah dari kita sudah menjawab dengan benar, setengah. Dan saudara tahu, saya kasih waktu berapa lama untuk ini? 1 menit. Artinya itu 60 detik. Saudara menjawabnya kurang dari 60 detik rata-rata ya. Jadi tidak ada masalah waktu sebenarnya. Oke. Saudara lihat. Jadi damai sejahtera adalah rancangan-rancangan damai sejahtera adalah rancangan-rancangan mengenai setiap orang percaya. Apakah ada rancangan damai sejahtera untuk orang yang tidak percaya? Mic-nya dibuka saja supaya kita ada komunikasi. Ada. Apakah ada rancangan damai sejahtera untuk damai sejahtera tidak? Ya kan? Ini penting ya. Gitu ya. Jadi damai sejahtera itu adalah rancangan-rancangan mengenai setiap orang yang percaya. Ya. Nah, kecuali. Nah, saudara kalau perhatian kata kecualinya saya bold. Kalau saudara ingat ya, kuis saya itu, khusus kuis saya itu saya tulis miring dan saya tebalin supaya saudara lihat. Jadi sama sekali tidak ada maksud untuk membuat saudara terkecoh karena itu membuat saudara tidak damai. Jadi ngapain saya ajar damai sejahtera? Terus saya nggak usah ini ya. Enggak sama sekali. Makanya saya kalau perlu saya mau warnain tapi tidak bisa diwarnain tuh di situ. Jadi saya hanya bisa kasih 2, tulisan miring dan kemudian tebal, ya. Nah, damai sejahtera adalah rancangan-rancangan mengenai setiap orang percaya, rancangan-rancangan mengenai setiap orang percaya yang ada pada Allah, ya. Yang mana nih ya? Yang mana nih yang adalah rancangan-rancangan mengenai setiap orang percaya yang ada pada Allah? Nah, kecuali. Nah, kan yang kecuali ini kan jelas nih kalau saya bahas yang salahnya dulu ya. Allah mengutus Yesus sebagai Raja Damai. Betul dong, lahir di Bethlehem, betul dong. Yang datang menjadi Raja di bumi ini. Untuk melepaskan umatnya dari penderitaan di dunia ini. Ini kalau teman-teman baca, benar nggak kira-kira? Ada benarnya nggak? Ada benarnya. Ya, benar sebagai Yesus, Raja Damai dan lahir di Bethlehem. Sisanya benar nggak? Yang untuk melepaskannya itu ya, melepaskan penderitaan dari penderitaan di bumi. Ya kan enggak kan? Kayak sama sekali enggak kan? Bahkan di ayat-ayat Yohanes ya, Yohanes 16 ayat 33 kan? Ya. Nah, jadi kan kalau kita baca lurus saja, kita baca lurus ya, kan langsung ketahuan kan bahwa salah ya. Benar nggak? Oh, kecuali langsung cari yang salahnya gitu. Sini kan Hans itu kan menjadi raja di bumi kan nggak benar juga kan, harus dipahami. Nah, iya, nih. Yang melepaskan penderitaan tapi menjadi raja di bumi, benar nggak? Ya, enggak nih, yang datang menjadi raja di bumi ini. Enggak nih kan, saudara tahu ya? Ya kan dia nggak datang untuk menjadi raja di bumi. Iya, betul. Dia datang untuk menjadi raja di dalam kerajaannya loh. Ingat tuh ya. Dan kerajaannya itu namanya kerajaan Kristus. Ada di tengah-tengah kamu memang. Ya. Tapi dia raja di situ, ya. Dia menjaga kita itu di dalam kerajaan Kristus. Saudara kalau lihat satu saat nanti kerajaan itu dia serahkan kepada Bapaknya. Dan itu namanya kerajaan Bapa. Nah, kerajaan Bapa itu ada di dalam langit baru dan bumi yang baru. Oke? Dari sini pasti banyak yang bisa dikembangkan. Saudara kalau lihat A, B, dan C ini,
Ini kan menunjukkan apa yang ada di background saya ini kan. Ya, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Pendamaian kan, itu adalah dasar dari damai sejahtera. Allah menyatakan penyertaannya dan pemeliharaannya. Immanuel, itu adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan. Karena Tuhan tahu bahwa di tengah dunia kamu akan mengalami penganiayaan. Lukas 17 ayat 1 mengatakan, penyesatan itu memang pasti ada. Ya. Jadi jangankan yang nyata-nyata kelihatan, saudara. Yang tidak nyata artinya disesatkan pun. Ya, Yesus bilang, ya, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Ya, Lukas 17 ayat 1. Bisa aja loh saudara ya, semua kata-kata yang saya ingat ini tiba-tiba jadi soal di bagian ini. Dan tidak akan saya rubah, pasti jadi nomor 1. Ya, supaya saudara waktu nanti berperkara dengan saya dapat mempertanggungjawabkannya bahwa memang ya ada di soal nomor 1. Allah menyatakan penyertaan dan pemeliharaannya. Ya, ini ya di sini, di tempat ini, di mana kita ada. Yang ketiga, saudara, apa saudara? Sekalipun ada orang yang sudah menang, ya, sudah melewati banyak gelanggang pertandingan, dia bilang, ya, memang aku bukan aku lagi. Ya, kemenanganku, aku tahu ciri kemenanganku. Ya, setelah itu damai sejahteranya apa dia, saudara? Wah, damai sejahteranya berbeda, saudara. Ya, saat ku pulang menghadap Bapa, aku tak punya yang lainnya, gitu. Tapi aku milih, ya, hanya Engkau saja, kan begitu kira-kira. Damai sejahteranya itu datang. Makanya disebut pengharapan untuk menerima kemuliaan. Kalau kita pulang, hanya Tuhan yang kita miliki. Coba tanya Pak Tadus, apa yang paling membuat Bapak damai sejahtera? Pasti bukan karena Kalvari, ya. Karena punya pengharapan. Wah, kalau ku pulang ke rumah Bapak, ya. Wah, saya tahu ya, anak saya 5, jadi tidak jauh-jauh lah sama problematikanya Pak Tadus. Tapi, wah, damai sejahtera itu hadirnya itu ketika kita bilang, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Ya, oke, Bapak Ibu. Saya kira di situ tidak terlalu masalah ya. Ada 50% yang menjawab. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2. Dasar dan permulaan rancangan damai sejahtera dari Allah kepada umat manusia itu apa? Nah, ini kita harus paham kan? Ini lagunya Bu Esther tadi kan? Gitu. Kita nggak mungkin ya memiliki perjalanan atau petualangan anak Allah itu kalau kita tidak mulai dari sini. Kita manusia tidak punya cara untuk menemukan dirinya lagi. Nggak punya, saudara. Ya. Hanya di dalam Kristus ada identitas baru. Aku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku ada identitas baru. Dan melalui ini, aku punya damai sejahtera di dalam situ. Kan? Makanya, saudara, kalau mau mengalami ini, saya punya pertanyaan itu, apa yang menjadi, bagaimana saudara mengalami damai sejahtera ketika saudara jatuh dalam dosa? Satu-satunya cara, bukan dengan cara bahwa saat ku pulang, boro-boro saudara damai sejahtera malah tambah gusar itu, ya kan? Bagaimana caranya? Caranya cuma satu, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya. Kristus sudah korbankan segala, dia tinggalkan surga hanya untuk cari kau, cari aku, cari siapa yang mau datang pada dia. Ya, ingat ya, orang yang datang pada Yesus, engkau tidak pernah dicatat, nggak pernah ya dihitung atau dilihat apa yang membuat engkau salah. Ketika engkau jatuh, Tuhan tidak punya syarat, dia pasti angkat kamu. Ya, Roma 8 ayat 35. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Amin, saudara. Ini nih. Jadi dasarnya itu adalah Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui kematian Kristus secara jasmania oleh darahnya di atas salib dengan tidak memperhitungkan pelanggaran kita. Ini ayatnya ada di mana? Efesus
2. Ayat 14. Ya. Efesus 2 ayat. Bisa dibaca? Ini kombinasi nih, kombinasi 2 ayat. Ya, kenapa? Nggak apa-apa sih kalau lagi baca. Efesus 2 ayat 14. Karena dialah damai mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Oke ya. 2 Korintus 5 ayat 19 dicatat ya teman-teman. Ini ayat penting sekali. Saudara, buat saya saja sangat penting. Ya. 2 Korintus 5, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Ya. Oke, ya. Itu, nah saudara bisa lihat nih ya. Kebayang ya, ini yang menjawab teman-teman. Ini hanya 21%. Ya, jadi 21% itu 1/5-nya loh teman-teman. Tetapi yang sangat menarik buat saya adalah jawabnya itu cepat. Nih ya, dikasih waktu 1 menit tapi jawabnya rata-rata nih 35. Ya, menurut saya, menurut analisanya nih ya, ini pertanyaan tidak susah. Kan gampang begitu. Kalau kita lihat ini pertanyaannya lumayan susah. Karena jawabnya takes time. Ya kan? Kan gampang sekali melihatnya begitu. Ya, ini tidak susah ini. Nah, artinya apa? Hanya kehilangan ya ketajaman. Ya, ya mungkin teman-teman nggak lihat kata ini ya, dasar dan permulaan dari rancangan damai sejahtera. Ya, oke. Kita nih memiliki damai itu karena kalau Kristus nggak ada dalam diri kita, nggak mungkin ketemu damai itu. Ya, oke. Damai yang Dia berikan. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyain di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Oke, saya lanjut. Pemaham, nah ini kita lihat ya. Kita lihat nih. Kita lihat ini. Ini soalnya tidak susah. Jawabnya cepat. Terbukti yang jawab setengah. Setengahnya benar. Jadi ini harusnya next lain kali tidak lagi bermasalah ini soal. Ya. Pemahaman menurut firman Tuhan di bawah ini yang palsu. Ya. Yang palsu itu artinya tidak asli. Gitu ya. Adalah tidak asli, artinya bukan, ya. Nah, jadi yang palsu, ya, artinya yang bukan. Nah, ini makanya jawabannya orang Kristen akan mengalami damai sejahtera dalam hidupnya karena Allah menyediakan apa saja yang mereka perlukan. Dunia akan membenci kamu. Gitu kan?
Ya. Dan kita lihat dalam hidup kita sehari-hari juga nggak begini kan? Nah, oke, itu sudah ya. Kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan stop ya. Nah, ini nih menarik nih. Ini kelihatannya susah nih pertanyaan. Jawabnya itu di atas rata-rata. Ya, kalau kita lihat ini, kalau sampai dikatakan di atas rata-rata ya, saya coba lihat ya. Saya coba lihat ya. Ini kan kelihatan nih ya. Susah tapi yang jawab lumayan. Ya, 43%. Tapi oke. Nah, menarik nih, kelihatan dari akurasinya itu. Nah, ini parah ini soal ini teman-teman. Pantasan ya. Ini jangan kalau ya. Ini menarik nih dianalisa nih. Ini coba lihat ya. Ini seolah-olah, ini kan kelihatan nih 1 menit. Ini susah nih soal. Tapi yang jawab kok 43%. Rupanya, saya buka nih ke kanan ya, perhatiin ya. Nih. Lihat nggak? Ada 11 orang yang nggak jawab. Jadi 43-nya ini yang jawab. Memang 14 yang benar dari 14 dari 21. Tapi 11 orang sampai nggak jawab. Itu artinya soal ini lebih susah dari soal yang di atas. Ini saudara kalau lihat yang soal yang lain, ya, ini juga nih sama juga. Ini ada 11 orang yang nggak jawab. 10. Waktu kali, Pak. Iya, kemungkinan besar begitu Bu Nur, karena kalau lihat ini kan nih 1 menit kan nih. Nah, jadi nanti dari dasar ini tuh soal ini tuh saya akan set waktunya berbeda-beda. Kan kelihatan nih, pasti saya tidak kasih 1 menit lagi nih. Pasti saya kasih 1 menit 30 detik gitu ya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi sini dari ukurannya. Jadi saudara bisa lihat bahwa kuis itu hanyalah alat. Hanya alat supaya kita semakin bisa menerima kebenaran, tapi harus saudara tahu kan bahwa itu tidak cukup. Lebih dari cukup apa dong Pak? Melimpah itu artinya apa? Jadi rema dalam hidup. Ya, makanya saya kasih cuap-cuap di depan tadi. Ya, itu tidak datang dengan sendirinya, tapi persis baru saya alami. Jadi saya kasih saudara hints, ya, bahwa ya bagaimana sih caranya, ya, supaya itu jadi rema dalam hidup kita. Ya, firman itu yaitu khususnya damai sejahtera ini. Ya. Orang Kristen tidak akan menikmati damai sejahtera yang sejati di tengah kehidupan dunia ini apabila ya, damai sejahtera yang sejati apabila saya balik nih ya, ini pertanyaannya, jawabannya kan ada di sini. Tidak akan menikmati, ya, tidak akan menikmati kalau gimana? Nah, coba ini kita baliknya. Saudara waktu berdoa, benar nggak? Ketika udah berdoa, rajin berdoa, terus bisa menikmati damai sejahtera. Nggak selalu kan? Mungkin lebih sering tidak, ya. Ya. Rajin berdoa dengan harapan, apalagi nih ditambahin ini. Saya cuman tadinya tuh saya mau pancing dengan hanya rajin berdoa, tapi saya kira harus lebih spesifik supaya tidak jebakan gitu ya. Kalau dipanjangin dengan harapan Tuhan akan selalu membuat berhasil, saya kasih tahu ya saudara. Saudara malah sebaliknya. Saudara tidak akan ketemu yang damai sejahtera itu. Karena apa? Kalau sampai begitu, Tuhan tidak mungkin proses loh kita. Dan kalau enggak, Tuhan proses. Itu tahu kan damai sejahtera itu adalah rancangannya Allah. Itu bukan rancangan Allah. Rancangan Allah adalah untuk membawa kita kembali memiliki apa? Rencananya semula, yaitu apa? Memiliki kemuliaan dan bisa mencapai standar kemuliaan yang Dia harapkan itu, ya kan? Gitu ya. Nah ya, jadi di sini kelihatan kata-kata yang paling kelihatan di sini ya teman-teman ya, bahwa kita berharap Tuhan akan selalu membuat berhasil apapun yang kita usahakan, dan itu menjadi sumber damai sejahtera. Ini yang paling salah nih kata-kata terakhir. Itu akan jadi sumber damai sejahtera kita. Ya, oke ya. Itu nggak mungkin kan? Benar nggak nih? Nggak boleh
Sumber damai sejahtera, dari 3 sumber damai sejahtera di belakang saya ini, kalau saudara lihat, itu tidak ada yang membawa kita pada pemahaman bahwa kalau apa yang kita harapkan, ya, itu tercukupi, terjawab, ya, nggak ada. Satu-satunya adalah mengharapkan untuk dimuliakan bersama dengan Kristus pada saat Kristus menyatakan dirinya. Ya kan? Hanya itulah pengharapan satu-satunya. Ya kan? Oke. Oke ya teman-teman. Yang lainnya saya tidak bahas. Boleh ya? Supaya kita bisa lanjut. Yang kelima. Damai sejahtera termanifestasi dalam ketenangan dan kesentosaan batin karena, nah ini kemarin udah dibahas ya. Ini jelas ya. Kita nggak mungkin nih punya manifestasi ya ketenangan dan kesentosaan batin kalau bukan karena Roh Kudus. Itu saudara bisa juga tambahin dengan ayat Yohanes 4 ya, ayat berapa? 23 dan 24 ya. Sorry, ayat 13 dan 14 ya. Ayat 13 dan 14 kan. Air yang kuberikan ini tidak akan membuat engkau haus lagi, melainkan dia akan memancar katanya ya. Sampai kepada hidup yang kekal ya. Jadi ketenangan, kesentosan itu akan hadir ya, jadi termanifestasi itu pasti karena Roh Kudus. Nah, itu disambung dengan yang dimaksudkannya adalah, nah ini yang dimaksudnya adalah air yang mengalir ini ya. Itu dibahas di Yohanes pasal 7 ayat 38 kalau nggak salah. Coba ada yang bisa lihat. Yohanes 7 ayat 38 atau 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat selanjutnya yang dimaksudkannya adalah, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, itu pada saat itu saudara, tetapi dalam Kisah pasal 2 kan Roh Kudus turun ya, menjadi manifestasi pertama kepada orang-orang percaya. Dan kemudian Yesus mengatakannya bahwa barang siapa yang percaya, ya, Efesus 1 ayat 13, ya, kamu yang percaya, kamu yang telah mendengar Injil kebenaran, yaitu kamu yang percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Oke? Ya, dialah yang menjadi sumber aliran-aliran air itu, ya. Oke. Ini agak parah nih teman-teman ya, karena ini yang saya bilang kemarin hanya 3% ya. Nah ini artinya ini ya saudara ya, ini tidak susah soalnya ya. Tapi ini kata kuncinya di sini saudara ya, tanpa Roh Kudus orang tuh mati saudara ya. Karena Kristus sudah pergi ya. Kristus yang menjadi damai sejahtera buat murid-muridnya. Ya, tapi Kristus meminta kepada Bapa untuk mengutus rohnya itu ya. Ini Roh Kudus itulah. Nah, makanya saudara harus berdamai terus dengan Roh Kudus. Harus memiliki kepekaan ya. Ya, Roh Kudus, kau hadir di sini ya. Roh Kudus, ku mengasihimu. Nah, saudara cara mengucapkannya benar-benar sungguh-sungguh mengucapkannya, menyatu dengan apa yang kau ucapkan, itu membawa perbedaan di dalam pengalaman ya yang kau rasakan itu ya. Semakin saudara menyatu dengan apa yang saudara katakan, yaitu firman kebenaran itu, semakin saudara menikmati sejahtera, kesentosaan, ketenangan batin itu apapun yang terjadi saudara ya. Oke, kita lanjut. Ini terjebak dengan yang mana Pak? Bu, Ibu pernah benar ini, dan kedua. Iya. Ini kalau nggak salah saya pilih semua benar malah ya Pak. Kalau nggak salah yang keduanya. Ini Allah mendamaikan dunia. Iya benar. Ini kan kita bisa lihat nih. Bu Nur pilih. Semua benar kayaknya Pak.
kayaknya kalau nggak salah ya saya. Ini Bu Nur ikut. Oh iya, Bu Nur ya pilih semua benar. Karena ini nih, secara jasmani oleh darahnya. Ya, tidak ada yang salah kan memang. A itu betul, B itu betul. Hanya tidak nyambung dengan pertanyaan aja. Gitu. Pernah kan saya cerita begini ya. Coba, ada yang pernah berdosa di sini? Pernah kan jatuh dalam dosa kan? Nah, coba kita rasain. Waktu kita jatuh dalam dosa, boro-boro ngomong ketenangan batin. Yang kita cari itu pengampunan, betul nggak? Iya, kita itu kalau kita orang yang benar-benar ada Roh Kristus loh. Yang kita cari itu Tuhan, aduh, gimana nih? Kita cari kebenaran yang membawa kita tembus kembali lagi masuk ke dalam pelataran kudusnya Tuhan. Dan itu hanya dengan cara apa? Kita ingat bahwa darah Yesus yang memberi kita keberanian. Betul kan? Tidak perlu 1 hari, nggak perlu 2 jam, enggak. Seketika ketika kau ingat kasih Allah, ingat Yesus mati untukmu, itu seketika itu kau menikmati yang namanya pengampunan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Wah, itu saudara. Nah, itu yang. Nah, tapi itu yang kita alami tuh di saat-saat itu. Tapi ini bukan bicara mengenai ketenangan gitu ya. Bukan mengenai ketenangan, tapi yang kita alami di situ adalah pemulihan gitu. Yang kita alami adalah ucapan syukur yang tidak terbatas gitu. Nah, ketenangan ini ya dikaitkan dengan memang kehidupan, karena hidup ini penuh dengan ya itu ya badai dan tofan kan, penuh dengan rumput duri dan semak bulus ya. Ini padang gurun. Saya dan saudara perlu ketenangan ya. Oke. Kita selesaikan sampai nomor 10 ya, supaya 10 nomornya besok. Boleh ya? Oke, nomor 6. Ketenangan dan kesentosan batin. Nah, nyambung yang tadi itu. Ketenangan dan kesentosan batin menjadi bagian dalam kehidupan seorang Kristen apabila ya, nomor 1, bagian A itu kan kelihatan banget salah ya. Kita tadi udah bahas ya. Setiap kebutuhan dan harapan mereka terpenuhi, yang membangkitkan iman dalam hati dan pikiran mereka dalam perjalanan rohaninya. Mana bisa kebutuhan atau harapan terpenuhi membangkitkan iman? Tidak. Penderitaan, pencobaan juga tidak membangkitkan iman. Pencobaan menguji iman, tapi tidak membangkitkan iman. Oke? Ini pernyataan, apalagi kebutuhan dan harapan membangkitkan iman. Ya jauh lah ya. Enggak kan? Gitu. Tapi coba saya lihat ya jawaban-jawaban yang lainnya. Kira-kira orang terjebak kemana? Ada yang menjawabnya B ya. Mereka menjadikan Tuhan satu-satunya gairah dalam hidupnya dengan memadamkan semua keinginan dunia dan memahami bahwa setiap pencobaan adalah ujian iman. Itu betul. Nah, coba kita lihat kenapa C tidak dipilih oleh yang memilih B ini. Mereka menjadikan kepuasan ilahi menjadi penguasa tunggal dalam kehidupannya dan bukan karena keadaan yang tidak bermasalah. Kan ini yang saya jelasin ya. Oke, Mira ya. Gitu ya. Mira, Asnat, Yuli juga, ya. Yuli, Ita. Ya. Ini kan yang bagian C ini malah ada di dalam materi. Nah, materi yang saya kirim tadi itu, tadi pagi ya. Nah, itu ada ini ya. Apa yang bisa membuat kita memadamkan keinginan daging? Apa? Ada 2 kan? Pertama adalah apa? Menjadikan Tuhan satu-satunya gairah. Yang kedua adalah memiliki itu kepuasan ilahi ya di dalam diri kita ya, dengan tidak mengharapkan keadaan yang tidak bermasalah. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7 nih, Petrus mengalami kegagalan. Ini cerita kan kemarin ya.
menemukan rancangan ya damai sejahtera yang Yesus peragakan selama mengajar dan memulihkan hidupnya. Apa yang menjadi penyebab utama Petrus mengalami kegagalan ini? Nah, jawabannya Petrus fokus pada hal-hal yang akan binasa. Apa yang dia fokus? Dia bilang, kapan kau memulihkan kerajaan bagi Israel? Gitu. Kenapa engkau tidak mengatasi semua itu? Karena orang-orang Israel ada di bawah tekanan orang-orang Romawi pada saat itu, ya, dan menginginkan kenyamanan hidup sejak dari dunia ini. Jadi Petrus sampai beberapa kali gagal memahami bahwa Yesus datang itu bukan untuk membuat mereka menemukan gitu ya kerajaan yang sesungguhnya di dunia ini. Enggak, dia datang ke sini untuk meletakkan kerajaan itu supaya orang yang percaya itu pindah ke dalam kerajaannya itu, yaitu kerajaan Kristus, dan satu saat nanti kerajaan itu akan diberikan kepada Bapaknya. Orang-orang yang ada di dalam gimana? Iya, ikut terangkat ke kerajaan itu untuk masuk ke langit baru dan bumi yang baru, bukan langit yang pertama dan bumi yang pertama ini, gitu ya. Lanjut kita ya. Nah, ini kelihatan memang agak susah, dan karena susah jadi menjawabnya tidak mudah. Maksudnya salah, banyak yang salah. Oke, 8. Pemahaman di bawah ini yang tidak membangun iman yang tahan uji adalah, nah ya, coba lihat jawabannya. Ketika masalah dan ancaman kita alami dalam hidup sebagai anak Allah, maka kita harus berjuang supaya masalah tersebut selesai untuk damai sejahtera kita yang sejati. Teman-teman, dari kita baca jawaban itu sebenarnya ini tidak sulit soal-soal ini, karena kita pasti kasih kata-kata yang sudah pasti salah gitu ya. Ini ya. Kan masa masalah selesai itu menjadi damai sejahtera kita yang sejati, itu namanya apa? Kalau masalah selesai menjadi damai sejahtera kita, itu namanya apa? Palsu. Berhalakan masalah. Ya itu, betul Vanessa. Memberhalakan masalah. Gitu. Masalah itu jadi berhala. Maksudnya apa? Dia yang menarik seluruh perhatian kita. Apa yang menarik seluruh perhatian saudara? Itulah Tuhan saudara. Ya kan gitu. Nah, kalau itu Tuhannya adalah Tuhan Yesus, maka harusnya Yesus yang menarik seluruh perhatian kita, kan gitu. Dan dialah damai sejahtera kita. Kristuslah damai sejahteramu. Itu luar biasa. Saudara kalau baca Efesus 2 ayat 14 sampai 15, menurut saya luar biasa. Karena di awalnya dia pakai 2 kali kata damai sejahtera dalam ayat 14:1, dalam ayat 15:1. Di ayat 15-nya dia bilang gini, dengan itulah dia mengadakan damai sejahtera. Jadi luar biasa tuh Efesus 2 ayat 14 dan 15. Dia mulai dengan, dan dialah damai sejahtera kamu. Terus di ujungnya dibilang, tolong ada yang bisa baca itu ayat 14 dan 15, itu menarik ayat itu. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dia menarik kan? Ada 2 poin di situ, saudara ya. Yang dikatakan dua pihak itu siapa? Orang yang datang ya, orang-orang Israel secara jasmani, dan orang-orang Israel secara rohani. Makanya nanti di ayat di bawahnya itu dibilang kamu yang dekat dan mereka yang dekat dan kamu yang jauh, gitu ya. Jadi itu dua, maksudnya dua kubu itu. Dan di ayat itu ditambahin dengan perseteruan disalib, ya kan? Itu juga diselesaikan di dalam daging. Jadi kebayang nggak? Kristus datang bukan hanya untuk orang yang setelah Kristus.
Saya ulang, Kristus datang bukan hanya orang yang setelah Kristus, tapi dia datang untuk orang yang sebelumnya juga dan sesudahnya, ya, di dalam dia. Ya. Makanya kepada kita nampaklah jelas bahwa memang rancangan Allah itu adalah sebelum dunia dijadikan. Apa sih kok sebelum dunia dijadikan? Wah, itu bisa panjang ceritanya, saudara. Ya. Apakah Kristus akan tetap datang kalau dosa tidak ada? Gitu ya. Kita bahas itu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kelihatan bahwa soalnya susah. Ya, 1 menit nih. Di atas 1 menit jawabnya. Nomor 9, ya. Ah, ini kan aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya adalah, nah ini gampang soalnya, tapi yang jawab masih ada yang terjebak nih ya. Jawaban yang benar adalah A dan B. Yang salah adalah memberikan latihan pada tubuh dan jiwa yang cukup sampai terkuasai seluruhnya. Ya, saudara ya, ini dari sini kan sebenarnya jelas-jelas aku melatih tubuhku. Jadi bukan jiwa nih ya, saudara ya. Makanya dibilang di bawah yang jawaban yang benar A dan B kan, membiarkan tubuh. Ya, aku menyiksa dan mengajar tubuh, tapi bukan jiwa. Ya, ini yang jawab kenapa? Kecenderungannya. Oh ya, benar kan? Dia jawabnya C, gitu. Jawabnya C, jadi terjebak di jawab C, ya, tubuh dan jiwa. Yanti coba jawab B aja, ya. A-nya enggak, berarti Yanti enggak baca yang materi yang saya kirim tuh. Atau mungkin lupa ya. Sama Ana juga ya. Kalau Ana menjawabnya C, ya enggak ada jiwa kan di sini. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itu artinya apa sih? Nah, yang dia mau kuasai adalah keinginan daging. Supaya apa tadi? Roma pasal 6. Supaya dosa tidak lagi berkuasa atasmu. Gitu ya. Dan engkau tidak menuruti keinginannya. Itu setiap hari dilatih. Kenapa sampai setiap hari harus dilatih? Karena tubuh kita masih ada karena kita masih ada dalam tubuh yang fana ini. Persoalannya memang solusinya cuma satu, mati. Tubuh itu kembali kepada debu, atau Kristus datang kembali sehingga apa? Kita dilepaskan dari tubuh fana ini, tubuh yang hina ini mendapat tubuh yang mulia, ya. Oke, terakhir. Pemahaman di bawah ini yang menggambarkan hubungan antara ketenangan batin dan keinginan daging adalah, nah ini, semua sama ya, mirip-mirip ya sebenarnya. Memadamkan yang menggambarkan ya, memadamkan keinginan daging dengan mengikuti keinginan roh, ya, akan memberikan ketenangan batin. Nah, saudara ya, jadi kalau kita memadamkan keinginan daging, ya, artinya apa? Artinya kita mengikuti keinginan roh kan? Itu akan memberikan damai sejahtera. Nah, betul. Ya, kan keinginan roh itu mendatangkan hidup dan damai sejahtera. Itu artinya apa? Damai sejahtera itu adalah kesentosaan batin atau ketenangan batin kan? Ya, sedikit dibuat analisa di situ kan? Karena keinginan Roma 8 ayat 6 ya. Keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Oke, yang dibawa kenapa salah? Keinginan daging yang terpenuhi, terpuaskan akan membawa pada ketenangan batin. Nah, kan salah ini. Coba saya ingin lihat ya. Ini kan soalnya yang benar juga nggak banyak gitu. Setengahnya salah. Ada yang jawab D ya, ketenangan batin bersumber dari damai sejahtera Allah yang melampaui segala keinginan daging. Kan kata-katanya salah ya. Semuanya yang salah teman-teman, itu jawabnya D. Semua yang salah itu jawabnya D. Ini kan salah kan? Keinginan daging dan ketenangan batin adalah bagian dari manusia yang dapat tunduk kepada kehendak Allah. Ini C salah nih. Ana, ya, Roma 8 ayat
Roma berapa? Jadi keinginan daging itu tidak tunduk pada hukum Allah. Coba Ana cari Roma pasal 7 ya? 8, 7. 7 ayat 15. Roma 8. Iya, harusnya di situ 8 ayat 7. Kan 8 ayat 6, 8 ayat 7 dan 8 ayat 8 orang yang apa? 7. Roma 8 ayat 7. Ayat 7 karena 8 ayat 8 itu orang yang menuruti keinginan daging itu tidak berkenan di hadapan Allah. Oke. Terima kasih teman-teman sudah setia. Saya selalu ingat 2 Korintus 5 ayat 2 Korintus 15 ayat 58. Jeripayamu dalam persekutuanmu dengan Allah tidak pernah sia-sia. Amin. Amin. Saya sering bertransaksi dengan Tuhan dalam hal ayat itu. Dan Tuhan tidak pernah kalah. Dia selalu menang. Artinya saya selalu menikmati kehadirannya. Bapa, kami mengucap syukur. Sungguh-sungguh kami mengucap syukur. Karena kami tidak bisa cari apa yang kami terima ini. Engkau melimpahkannya tanpa pamrih, tanpa syarat Tuhan. Kalau kami datang kepadamu itu juga karena karunia. Luar biasa. Inilah ucapan syukur kami. Kami mau hidup di buah-buah pertobatan setiap hari di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jesus Lord. Amin. 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 Menarik juga ini, tapi nggak apa-apa ya.